طيبا نجاريا بشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu al-ayah. Shadaqallahul azim. Para alimil ulama asatid wasatida, para huzaz, para guru, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan setempat, wabil khusus pengurus dari Mushola Nurul Iman dan seperangkatnya. Juga tak lupa untuk Pak Haji Parmun beserta keluarga yang menjadi wasilah saya hadir yang kedua setelah tahun 2016 dulu. Sudah 6 tahun baru hadir lagi. Seyogyanya malam ini saya tidak bisa karena sebenarnya sudah ada jadwal di Cakung juga. Tapi Pak Haji Parmun katanya panitia tetap harus malam ini karena sesuai rapat. Maka yang di sana dibadalkan oleh adik saya sendiri. Alhamdulillah, menghormati Pak Haji Parmun dan keluarga, juga Pak Kiai sesepuh masjid di sini. Saya hadir di sini dan semoga membawa keberkahan dan kemanfaatan. Info yang kami terima jangan lama-lama. Yang penting inti daripada ta'dim wa takriman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Dardir bahwa mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dengan memperbanyak sholawat, bisa dengan infak dan sedekah, baik materi ataupun immateri, juga dengan tilawah Al-Quran, menyantuni anak yatim, juga dengan membacakan kisah-kisah, wabil khusus sirah nabawiyah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berulang kali dibaca tadi oleh pembaca maulid, Atirillahumma qabarahul karim. Semoga Allah mewangikan untuk kuburnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi arbin sakiyin min salati wa taslim. Insyaallah, menurut guru-guru saya di pesantren dulu zaman ngaji, zaman nyantri, baca ini saja sudah banyak fadilah. Karena ini doa untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari abtadi'u sampai waba'du sampai fawaladatu tadi ya. Ya, sehingga kita berdiri. Berdiri itu ta'dim wa takriman. Menurut Sayyid Al-Maliki, seorang ulama besar Mekah keturunan Rasulullah, Allah yarham karena beliau sudah wafat, maka berdiri itu tidak seperti yang dituduhkan oleh mereka yang gak paham. Katanya musyrik. Menurut mereka yang gak paham. Bagi kita tidak musyrik. Mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat, bahkan sampai yaumul qiyamah,
sampai berakhirnya dunia, bahkan mengagungkan dan memuliakan Nabi tidak ada batasnya. Jadi berdirinya itu takdim wa takriman. Mencet orang Sunda mah bunga ku lahirnya Rasulullah. Cenah ujian da atas lahir mah mohon atas cek saha encan. Kan baheula di tahun gajah 12 Rabiul Awal, ayeuna kan tahun sabaraha? 1444. Geus 15 abad lebih. Maknya cenah masih dihormat-hormat wae. Cek nu teu paham. Bapak-bapak juga yang nggak paham bahasa Sunda kan mangut-mangut aja. Iya, mangut aja udah Pak. Mangutnya aja ibadah kok, karena yang saya bicarakan kisah Nabi walaupun tidak tuntas. Iya, kata orang begitu, katanya musyrik. Kan udah lahir, bukan masalah lahirnya. Dalilnya wa ma arsalnaka illa rahmatal. Nabi itu diutus untuk rahmat, kasih sayang semesta alam. Bahkan untuk dirinya sendiri Rasulullah diutus menjadi rasul itu. Abu Thalib yang notabene kafir, kata Said Al-Maliki, dalil yang paling sahih memperingati Maulid adalah apa yang Allah kabarkan kepada Rasulullah bahwa Abu Thalib diringankan siksanya di neraka. Kunaon? Karena sabab bunga bahagia Rasulullah lahir. Dugikeun ka digendong cenah dina barjanji itu. Digendong, Pak. Kemudian dicanak tawaf, dibawa tawaf. Kemudian diundang ini masyarakat jamaah Nurul Iman, kalau memang ada waktu itu Nurul Imannya. Masyarakat Quraisy waktu diundang motong kambing, motong embe, cek orang dia mah. Ku saking bahagianya cucunya lahir. Belum tahu waktu itu Abu Thalib bahwa cucunya akan menjadi rasul. Bangga, bahagia, karena sebab itu diringankan siksanya di neraka. Ini kata Sayyid Al-Maliki. Dalil paling sahih. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa berpuasa di hari Senin, jawab Kanjeng Nabi, karena saya dilahirkan di hari Senin. Kata guru saya, ini juga dalil dibolehkannya Maulid, bahwa Nabi juga memperingati Maulid dengan puasa di hari Senin. Dalil jelas ini. Dalil jelas untuk kita yang suka baca berjanji, yang suka Maulid, bahkan di Pangarengan mah tidak hanya Rabiul Awal, gening Jumadil Awal oke Maulid kene. Ya kan ini Jumadil Awal sekarang Pak, bukan bulan Maulid sekarang ini. Ya. Di Pondok Bambu, Masjid Abidin, Gang Langgar yang hampir semuanya Betawi, itu Maulid itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tepung tahun lagi, sampai sepanjang tahun acara apapun namanya Maulid. Yunatan Enco undang Ustadz Majamaah Maulid, undangannya tuh Maulid. Nikahin anak, undangannya juga Maulid. Selesai bangun rumah, tasyakur kalau di Sunda mah, di Sunda teu aya syukuran parantos rengse ieu ngadamel bumi, di Sunda artinya sudah beres bangun rumah. Di Jakarta istilahnya masih Maulid. Masuk Ramadan Maulid, selesai Ramadan Maulid, ketemu bulan haji Maulid, ketemu lagi Muharram Maulid, apalagi ketemu lagi bulan Rabiul Awal. Oh, saya baru paham bahwa bahagia itu tidak hanya sebatas di Rabiul Awal. Apalah artinya kita memperingati sebatas di Rabiul Awal atau bulan Maulud, kemudian di Jumadil Awal tidak takdim wa takriman lagi. Gara-gara parabut sendal aja kita udah berantem, ketukar sendal aja sudah berantem, beda partai aja sudah berantem, beda paham aja sudah berantem. Katanya baru Maulid. Maka wajar kalau Maulid itu sepanjang hayat kita, tidak ada batasnya. Yang belum ada di Indonesia tuh Maulid perceraian, belum ada Pak sampai sekarang. Mudah-mudahan nggak ada, musibah kalau udah ada. Ini dasarnya. Dua. Yang ketiga, Allah berfirman di surah Yunus ayat 108, Kul bifadlillah, kul katakanlah bi sababiyah, sebab karunia Allah.
wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Fabidalika, oleh karena itu, falyafrahu, kalian boleh bergembira. Masih kata Sayyid Al-Maliki, karena jangan kata saya, karena walaupun saya nyantri dan pernah kuliah tidak sahih, tapi kalau kata guru-guru kita atau ulama-ulama yang sudah menjadi panutan, boleh. Kata Sayyid Al-Maliki, rahmat itu yang dimaksud lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sebab karunia Allah, rahmat Allah, atau lahirnya kanjeng Nabi, kata ayat nih. Oleh karena itu, falyafrahu, boleh kita bergembira. Bergembira dalam takdim wa takriman. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Dardir tadi, boleh kita tidak maulid seperti ini, tapi kita infak, maulid juga. Kita sedekah, maulid juga. Nyantunin anak yatim, maulid juga. Ini ada makanan, ini kayaknya rurubungan, cek orang Sunda mah rurubungan, cek orang dia gotong royong. Ini juga maulid. Bahkan yang makannya pun walaupun gak ngasih, maulid juga, Pak. Ya, walaupun karena kalau nggak ada makanan gak ngasih, kemudian gak dimakan, mubazir juga. Dan mubazir itu tidak boleh kata fikih. Jadi oleh karena itu maulid itu luas sebetulnya. Saya ceramah ikhlas juga insya Allah berbuah maulid sebagai kasih sayang terhadap kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya di beberapa para habaib mah ada qosidahnya, ya. Cek orang lain mah cenah joget-joget ditanya. Saya kemarin lihat di YouTube sama di Instagram, eta katanya yang ceramah sambil dimusikkan itu gak ada dari sononya, gak ada dari nabinya. Udah, mereka mah tidak paham atuh. Orang lain sekedar tabok oke, tabok anu manfaat kan qasidah maksudnya gitu. Ya qasidah. Kemudian nadanya adalah syair-syair puji-pujian kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Masya Allah itu, Pak. Anta syamsun, anta nurun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan sinar rembulan, cahayanya yang tidak pernah padam. Matahari aja pernah hilang, kalau datang maghrib datang cahaya bulan. Rasulullah tidak mati-mati, menjadi cahaya terang benderang untuk sepanjang zaman. Bahkan era jahiliyah diubah pun menjadi era kepintaran. Orang tahu benar mana salah, orang tahu hak mana batil setelah Rasulullah lahir. Maka agama Zoroaster, agama Majusi, dulu penyembah-penyembah api yang tidak pernah padam, matinya saat Nabi kita lahir. Allahu Akbar. Oleh karena itu menampakkan kegembiraan, sedekah juga termasuk maulid. Bapak-bapak yang nyari dana, bawa proposal juga maulid. Jalan kakinya maulid, hadirnya maulid, dengerin ceramahnya maulid. Fabidalika falyafrahu, itu semuanya dalam rangka menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar atuh tidak hanya di bulan Rabiul saja. Jumadil awal maulid, Jumadil akhir maulid, Rajab maulid, Sya'ban maulid, Ramadan hatta maulid, silaturahim setelah Idul Fitri maulid dalam makna memanjangkan silaturahim. Dan silaturahim itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hasil dari buah maulid dari yang tiga tadi harus lahir terbentuk dalam pribadi kita hiji akhlak nu terpuji, akhlakul mahmudah. Kalau kita benar-benar mencintai Rasul, karena cinta itu harus ada tandanya. Kata anak muda bahkan harus ada pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan bohong. Cinta tanpa perjuangan bohong. Kalau yang namanya cinta ada perjuangan, ada pengorbanan.
dan perjuangan pengorbanan yang hakikat hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak tuh jangan jauh-jauh aja lah antar jamaah kita lah Pak, tegur sapa, saling menyayang, saling mengasihi. Kalau salah-salah dikit cepat memaafkan. Jangan lebih daripada 3 hari kita musuhan. Mengapa? Karena dua-duanya bandel, gak mau saling memaafkan. Hadis Sahih Muslim menyatakan neraka kan dua-duanya. Maka akhlak yang terpuji atuh ya memanggil antar kita. Bagaimana ke orang tua, bagaimana guru, orang tua ke murid, orang tua ke anak, guru ke murid, gitu kan? Itu akhlak. Di dalam dekadensi zaman ini yang kelihatannya banyak kerusakan, dekadensi moral katanya, kata orang-orang pintar Pak. Bulan November, awal November kemarin di Depok seorang suami bunuh anaknya sendiri. Ini jelas Depok. Istrinya disiksa, gadis anaknya itu, tega-teganya. Bandung dari Limbangan, orang Garut, namanya Iim Rohimah, disiksa oleh majikannya berbulan-bulan. Kan masuk TV itu, Muslim sama Muslim ini. Belum terjadi di beberapa wilayah. Ini karena dekadensi moral, karena sedang terjadi kehancuran moral. Sementara Nabi diutus ke alam dunia ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya pun yang jadi ustaz harus menjadi uswah. Jangan bangga dulu kalau dihormat-hormat, ya. Jangan nunggu diundang dulu baru ceramah, baru ada amplopnya mau ceramah. Maaf. Jangan. Akhlak di dalam berdakwah kepada siapapun kita layani. Yang menjadi ukuran di dalam dakwah adalah ikhlas karena Allah. Sampaikan dengan kesantunan, sampaikan dengan kasih sayang. Mengajak itu tidak perlu juga dengan akhlak yang jelek. Tampakkanlah akhlak terpuji. Maka di dalam maulid ini yang penting disampaikan justru akhlaknya Rasulullah. Agar kita paham Rasulullah bagaimana di dalam rumah tangga, bagaimana di dalam bermasyarakat, bahkan berpolitik dan bernegara. Semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah tidak pernah manggil istrinya itu kepada Siti Khadijah, jah sini jah, itu mau tukang tempe Pak, orang Bandung. Gak pernah. Tapi ya habibati, wahai yang dambaan hatiku, ya. Kepada Aisyah nggak pernah sah sini tukang minyak itu di Garut. Panggilannya apa? Ya Humairah, wahai pipinya yang kemerah. Itu akhlak di dalam berumah tangga. Kita mah terlalu jujur sama istri itu, jenong nong sini nong. Nah, itu sudah tidak berakhlak itu. Iya. Emang jenong sih, tapi terlalu jujur. Bilang saja demplon, wahai demplon yang membuat hatiku berdebar. Itu kan enak dengernya juga Pak. Ini menjenong, bilang jenong. Terlalu jujur. Jadi hormati istri kita. Berakhlaklah memanggil istri kita. Rasulullah kan mencontohkan pulang dakwah, larut malam dikit, salam ke satu nggak dibuka, salam kedua nggak dibuka juga, salam yang ketiga masih belum dibuka, ampar sorban, tidur di depan pintu. Paginya Siti Aisyah membuka, kaget. Maafkan aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku yang mohon maaf kepadamu, pulang larut malam. Kalau ustadz zaman sekarang lain Pak, dagor pintu, dagor jendela, tubruk jendela. Yang sekarang dimarahin kayak neneknya di bawah. Dulu pacaran deketin neneknya malah ya. Ustadz itu padahal. Jadi kalau berbicara akhlak dalam dakwah juga akhlak. Bagaimana perih pedihnya Rasulullah dakwah ke Taif. Saya alhamdulillah udah 7 kali ke Taif Pak. Saya melihat tempat duduknya Rasulullah saat Jibril datang, ya Rasulullah kau izinkan aku lempar 2 gunung itu ke penduduk Taif karena mereka telah menyakitimu. Apa kata Nabi? Jangan. Mereka melakukan itu karena tidak tahu. Karena jahiliyah tadi. Nah kalau kita Pak,
lupa dikasih amplop aja nanya sama panitia kita mah. Kenapa sih panitia lupa, bego ya? Nah itu kita sudah nggak berakhlak kita. Iya, nggak digapai berkat, bilangin saya belum dapat. Gitu kita mah. Maaf, bukan orang sini, orang Garut Pak. Kita berakhlaknya mana? Katanya cinta maulid kita mah. Katanya cinta mau. Itu Rasulullah diludahi saat dari rumahnya Maulid Nabi ke Masjidil Haram Babus Salam diludahi orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah marah enggak? Besoknya ludahi lagi, besoknya ludahi lagi. Hari keempat enggak diludahi, tumben enggak meludah dia. Kenapa? Sakit ya Rasulullah. Ditengok sambil bawa pisang gede dari sini. Dari Garut bolehlah, kali-kali Garut bawa. Orang itu kaget, bukannya mau marah ya Rasul, bukan. Aku datang untuk mendoakanmu dan semoga makanan yang kubawa bermanfaat untuk kesehatanmu. Nangis Pak, masuk Islam. Jadi banyaknya masuk Islam orang kafir Quraisy saat itu sampai selesai perang Badar karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka akhlak. Jadi kalau kita bicara maulid, maka maulid itu sebetulnya akhlak. Apalah artinya maulid tapi akhlak tidak meningkat. Termasuk saya. Oleh karena itu mari kita ciptakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah. Ini kalau bicara ini bisa sejam Pak, bisa 2 jam. Sampai sini dulu ya. Hiji akhlak. Karena saya orang amanah, jangan lama-lama. Saya nggak lama-lama, malah 2 jam lagi lah. Satu akhlak. Yang kedua apa? Hasil daripada maulid itu ukhuwah, persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Jelas Pak. Jadi maulid itu mengajak kepada kita agar kita bersaudara seiman, setakwa fit dunya wal akhirah. Jangan hanya kalah senang saja kita mau dekat. Jangan hanya berteman saat kita di meja makan. Bukan. Dalam duka, dalam bahagia, kita tetap teman. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sehingga suku Aus, suku Khazraj di Madinah yang sebelum datang Rasul berseteru, setelah datang Rasulullah dipersatukan. Itulah turunnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, yakni Al-Quran dan Al-Hadis semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haram darahnya dialirkan. Haram Pak. Tapi di sini memang harus agak kritis kita ya, karena sekarang ada muncul aliran-aliran. Itu ada aliran baru, apa namanya, saya lupa sekarang ini. Semuanya mengatasnamakan Islam. Dulu di Samarang Garut Pak, ada orang mengatakan, ini katanya kiai, sholat cukup 3 hari saja, pagi, siang, malam. Dan kalau sujud nggak perlu sampai kepada tempat sujud, cukup ngongkang saja. Nah kalau lagi gula tingginya dia jengkang artinya. Ayah we ajaran sekarang di Tasik ada pangeran apa itu? Dulu di Bogor lahir lagi nabi. Wah ada nabi dari Bogor. Nadalin oga itu. Enggak ada nabi dari Bogor. Ada juga Jabrail Pak. Pernah saya ceramah di depan nabi. Punten Pak Haji, nggak percaya Pak Haji, saya pernah ceramah di depan nabi. Di penjara wanita Pondok Bambu Pak. Dan seingat saya belajar di pesantren dan di perguruan tinggi nggak ada nabi awewe. Kok ini nabinya awewe? Dia Eden. Kata Nabi, izin saya mengkultum. Waktu saya masih aktif, saya izin dulu sama Nabi. Paling bangga saya bisa ceramah di Nabi palsu. Dan awewe, aduh, aing mah lamun Nabi men kumaha liwet. Jibril itu. Jibril. Itu dah itu. Jibril. Ya, jadi banyak sekali sekarang di Indonesia. Kadang kita yang benar aja karena beda madhab, kita pun masih belum akur sampai saat ini. Ya padahal madhab 4 kan benar ya. Madhab 4 kan diakui, asal kita kalau Syafi'i ya Syafi'i lah. Kita harus istiqomah di dalam madhab Syafi'i.
Iya. Kalau ikut Maliki ya harus paham wudunya cara Imam Maliki, segala macamnya. Lah sekarang kalau ikut-ikutan jangan, tuh namanya taklid, gak boleh. Gak boleh. Tapi kita tidak boleh menyalahkan sama yang masih tidak kunut, gitu maksudnya. Gitu. Madhab Hanafi memang tidak ada kunut, madhab Syafi'i memang ada kunut. Jangan saling menyalahkan. Tapi yang Syafi'i tetap aja kunut sampai kita meninggal. Jangan sampai saling menyalahkan. Kita dalam hal ininya masih ribut, tapi sekarang saya alhamdulillah rada-rada tenang. Yang bahaya tuh kalau sudah masuk di partai, Pak. Kadrun lah, cebong lah, aduh, muslim sama muslim. Nu debelaan mah geuning ngahiji we jeung nu meunang aya nantinya. Urang nyeri hati teu Pak debelaan mati-matian manehna ngagabung. Sakit hati kan urang. Urang anu salah eta teh. Demi atas nama bangsa dan negara saya bergabung. Padahal kemarin dari Ciamis jalan kaki ke Jakarta belain. Inilah politik. Maka 2024 jangan lagi kita tertipu dengan dunia politik. Silakan berbeda, tapi tetap saling hormat. NKRI harga mati. Dia saudara, saya saudara. Udah, lepaskan Pak dari atribut itu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan ini yang menjadikan lemahnya umat Islam saat ini. Kenapa? Karena kita tidak mau bersaudara. Karena disebabkan mungkin kepentingan lain, perbedaan organisasi dakwah, perbedaan politik, sehingga kita pecah. Ini yang menjadi lemahnya umat Islam. Maka dari musola Nurul Iman kecil-kecilan lah kita bentuk hasil dari peringatan Maulid ini, kita bentuk ukhuwah Islamiyah, bahkan ukhuwah basyariah, bahkan ukhuwah watoniyah, persaudaraan seiman, sebangsa, bahkan sesama manusia. Ini ukhuwah. Yang ketiga, lahirlah mujahadah, berjuang li'ila kalimatillah sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan jangan menganggap kecil peran kita karena bermanfaat untuk orang lain. Karena Nabi bersabda, khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk sesama. Saya suka mencontohkan begini, seorang muazin, Masya Allah, itulah kemampuannya dia sebagai muazin. Jangan anggap remeh. Karena pernah saya ngaji kitab, Pak, muazin insya Allah jadi keneknya di Siratal Mustaqim. Ngajak Haji Parmun, ngajak Bapak, ayo masuk, kita ke surga. Gitu muazin tuh ntar. Makanya kudu bangga jadi muazin, Pak. Yang menanti ayo masuk, kita lewat sirat. Ya, gitu. Ya. Ikhlas. Muazin kan gak ada bayarannya sampai sekarang. Ada bayaran muazin, Pak, malah diperbincangkan di rapat. Haram, gak ada dari nabinya. Aduh, iyo, bayaran imam gak boleh. Rame. Guslah orang majempe wae bahwa di sisi Allah peran muazin luar biasa, imam luar biasa, guru ngaji luar biasa, ketua musola luar biasa, bahkan RT RW pun luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada perjuangan untuk menolong saudara-saudara kita dengan kemampuan dan konteks yang kita miliki. Maka berjuang di dalam jalan Allah, insya Allah ini juga menjadi konteks, menjadi makna hasilnya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu. Seorang suami berangkat dari rumah ke tempat kerjanya, Bismillahi tawakkaltu, keluar. Jihad itu untuk menafkahi keluarga. Seorang ustadz ceramah dari Pondok Bambu ke sini, jihad untuk memberikan apa sih Maulid itu. Walaupun bapak-bapak sudah tahu kan, saling mengingatkan jihad. Ya. Pengurus musola ngajak kita, ayo musola bocor kita benerin. Ayo, ini juga jihad. Istri khidmat kepada suami, menjaga rumah tangga, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya. Ini juga jihad. Jadi tidak hanya memanggul senjata. Dari semua jihad itu yang paling besar jihad melawan hawa nafsu. Kita mah kadang-kadang nggak dipanggil Pak Haji aja, rada-rada guneman mulutnya ngomong gitu. Yang baru pulang haji saya itu, kok udah paling nggak udah bilang haji, gitu kita makan. Lupa MC-nya
saat ini kita telah sampai kepada acara yang utama, Mau'izatul Hasanah oleh Rahmat Syukur. Bukan Rahmat Syukur ini Pak, enggak berdiri-berdiri Rahmat Syukur. Kenapa? Jangankan Bapak, nyambutnya aja Rahmat Syukur Pak. Mau menyediakan Kiai Haji Rahmat Syukur MA gitu, baru dia berdiri. Di Bandung ada peristiwa, dibisikin MC, salah ente nyebut. Aneh udah berapa kali haji, ente enak aja nggak disebut haji gitu. Di Garut terlalu jujur ke saya kan udah 23 kali haji Pak. Terlalu jujur, temen nyantri. Alhamdulillah cenah Aceng Rahmat Syukur ayeuna mantos aya di Rorompok Pasar Suna nih. Artinya Rahmat Syukur sudah ada di Garut. Ayo kita suruh ceramah aja. Ya Haji Rahmat Syukur yang sudah berhaji 23 kali disebut lagi, yang merah saya mukanya kalau gitu-gitu amat mah tuh. Atau jangan terlalu jujur. Jadi malu, jangan juga. Iya. Jadi tidaklah orang mau panggil haji nggak pengen haji, terserah lah. Jadi kita pandai menahan nafsu di sini sudah jihad juga Pak. Orang panggil Pak Parmun, alhamdulillah. Parmun, alhamdulillah juga. Lah kita nggak kaya. Cuma orang yang berakhlak lah tidak mungkin kepada orang haji bilang tidak santun, nggak mungkin. Tapi kita yang berakhlak, oh dia lupa. Jadi kita harus husnudon Pak. Kita ini banyak suuzon, ketemu temen kemudian melirikkan mukanya, disangkanya benci, padahal dia lagi sakit leher. Iya. Salah bantal malam tidur. Kita lewat depan rumahnya, yang di rumah lagi makan gitu, padahal keselak cucuk ikan Pak. Gak sengaja karena dia lewat, kita mah banyak suuzonnya hidup ini. Nah kalau kita bisa berjuang hal yang kecil ini juga jihad. Jujuran di dalam rumah tangga, kejujuran terhadap istri, istri jujur kepada suami, ini kah jihad? Ini jihad. Ngajar tidak hanya seperti Abdul Somad atau Gus Bas sekarang yang beken-beken ulama guru-guru kita tuh. Kita ngajar alif-alifan juga jihad. Jangan menganggap remeh. Kita yang ngajar alif-alifan karena manfaatnya besar buat anak-anak supaya bisa ngaji. Gus Bahar tidak disebut ulama besar sekarang kalau tidak dari alif batasa dulu. Semua dari alif batasa. Maka ustadz yang ngajarkan alif batasa atau iqra itu berjuang agar anak-anak kita mampu membaca Al-Qur'an. Luar biasa itu. Jadi jangan menganggap sepele terhadap yang kecil-kecil. Bahkan kata Nabi, Allah itu sangat suka sama yang ganjil kan? Ganjil, tahajud 12 rakaat malam ini, ketemu lagi bulan depan. Bagusan yang 2 rakaat tiap malam, apalagi tahajud lagi nanti tahun depan Pak. Kan orang Islam banyak yang sholat cuma Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ketemu sama tetangga. Ada nggak di sini? Nggak ada di sini ya. Ya masih mending lah ke masjid itu, masih mending. Jadi jihad itu, mari kita dengan maulid ini jihad dengan sesuai konteksnya masing-masing. Yang jihad melawan hawa nafsu, itulah jihad yang sesungguhnya. Sekarang banyak orang mengajak jihad, tapi bukan dalam peranan jihad sesuai konteks fikih. Hati-hati juga. Maka kita harus tetap bersandar kepada ilmu supaya dapat ilmu yang benar, bersandar pada guru-guru yang tasalsul sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi punya guru tuh yang punya riwayatnya Pak, riwayatnya jelas, ngajinya jelas, ijazahnya jelas. Sah gak Ustaz ngaji di YouTube? Ya sah-sah aja. Cuma susahnya kalau di YouTube kalau nggak ngerti kita susah bertanya. Karena Ustaznya nggak jawab-jawab, HP-nya dilempar Pak. Sialan Ustaz nggak jawab-jawab malah ngambek kita itu. Maka itulah mafsadat, kerusakan kalau ngaji di YouTube. Datang lagi ini nyaci sama yang kunut, datang ini nyaci yang tergoblok kena Ustaz gana wajar. Jadi kita ngemarahin orang yang nggak ada depan kita. Maka di dunia teknologi informasi saat ini, di era globalisasi saat ini, banyak dosa berjamaah tanpa harus ketemu. Dalam hitungan menit, bukan menit, per detik kita bisa dosa berjamaah. Muncul peristiwa ini kita ikut ngomong, muncul peristiwa ini kita ikut ngomong, padahal nggak tahu aslinya. Akhirnya apa? Ghibah berjamaah, padahal baru sholat zuhur. Ini sekarang. Jadi di tangan kita bisa berdosa berjamaah. Maka HP itu manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.